Kami hadir di Kota Palu untuk memberikan efisiensi terhadap layanan internet, bahwa sebenarnya internet itu tidak ada mahal. Layanan kami itu jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Lebih unggul dibandingkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Beta Carita Palu. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di ruangan podcast Beta Carita Palu. Sore hari ini kita akan podcast dengan yang akan kita bahas langsung bersama dengan narasumbernya. Di samping saya sudah ada Pak Samsul Hakim. Samsul Hakim, Brands Manager untuk My Republic. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Ini teman-teman podcast ini banyak mungkin yang sudah tahu tentang My Republic. Ada juga beberapa rekan-rekan yang mungkin sedikit kurang paham. Kita akan berbincang dengan langsung daripada intinya ini, Pak. Terkait dengan internet. Ini kalau membahas masalah internet ini kan sangat luas. Pak. Betul. Dan sangat spesial sekali ya. Narasumber saya hari ini, Pak. Terima kasih. Pak Samsul ini. Iya. Panggilan akrabnya udah bagusnya nih Pak Samsul. Sam. Pak Sam. Iya. Pak Sam. Ya, siap. Kita mulai dari dasar dulu ini. Baik. Ini My Republic ini itu seperti apa ini sebenarnya ini? Baik. Terima kasih sebelumnya saya memperkenalkan diri mungkin ya, supaya minimal kita bisa saling sapa ketika ketemu di luar. Saya Samsul Hakim. Anak asli daerah juga Kota Palu tentunya. Oh, Kota Palu. Kota Palu juga tentunya. Dan sebenarnya saya sendiri itu ditugaskan di Merep itu sudah melewati beberapa fase gitu ya. Di awal saya pernah join di brand merah, saya pernah join di brand biru. Nah, makanya yang terakhir adalah kita coba mengembangkan yang namanya My Republic. Nah, menarik ini kalau kita bicara My Republic, karena My Republic ini mungkin masih banyak orang yang tidak paham apa ini My Republic gitu ya. Jangan sampai dibilang My Republic ini partai gitu kan, ini salah juga kalau ini artis. Gitu ya. Jadi My Republic ini adalah salah satu provider yang mengembangkan namanya ISP, Internet Service Provider, di mana core bisnis kita itu bicara tentang FTTH, Fiber to the Home. Nah, kalau kita bicara Fiber to the Home, dia kurang lebih sama seperti kalau brand di merah itu ada namanya IndiHome, kalau di biru ada namanya Excel Home, maka kita membawa yang namanya My Republic. My Republic. Nah, My Republic ini adalah anak usaha langsung dari Sinarmas tentunya. Dan kita sifatnya bukan lokal, tapi betul-betul ini adalah perusahaan yang basisnya adalah nasional. Bonafit ya. Bonafit seperti itu. Ini kalau bicara My Republic, Pak, apa sih visi misi daripada My Republic itu sendiri, Pak? Oke, tentunya My Republic itu punya visi misi yang mana kita hadir sebagai solusi gitu ya di tengah-tengah masyarakat, bahwa sebenarnya internet itu tidak ada mahal. Tidak ada mahal. Tidak ada mahal internet itu, tapi bagaimana internet itu target kita adalah memberikan layanan yang terbaik tentunya ke masyarakat, bahwa dengan hadirnya My Republic ini sebagai solusi masyarakat bahwa ternyata ada internet yang murah seperti itu dan sangat gampang dijangkau. Bahkan di My Republic itu secara verifikasi data dan lain-lainnya itu sangat gampang seperti itu, sehingga semua warga Kota Palu khususnya yang tentunya basicnya ada rumah ya, bukan kos-kosan dan lain-lainnya gitu ya. Basicnya ada rumah, itu pasti bisa kita lakukan pemasangan internet WiFi. Sesimpel itu ya, Sesimpel My Republic itu. Artinya tidak terlalu banyak aturan ya dalam pemasangan My Republic. Betul. Apa keunggulan My Republic ini, Pak? Nah, My Republic ini kan basicnya adalah fiber to the home tadi. Artinya kita udah tahu bahwa ini adalah menggunakan kabel fiber. Yang dimana kabel fiber ini adalah bagian dari internet yang gampang untuk kita masukkan ke rumah. Contoh kalau ada mungkin yang pernah kenal yang namanya produk-produk yang tidak menggunakan kabel dan lain-lainnya, tapi kita menggunakan kabel. Perbedaannya adalah kalau dia nirkabel
itu tentunya banyak obstacle yang terjadi. Contoh ketebalan rumah dan lain-lainnya. Benar. Ya. Sehingga dengan menggunakan kabel fiber ini jauh lebih memaksimalkan kualitas jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua, keunggulan kita itu secara kuota tentunya simetrik. Contoh nih, kalau di tempat lain mungkin dikasihnya 30 Mbps. Ya, Ternyata aktualnya 10 atau 20 gitu ya. itu fakta ya. Fakta ya. Sementara di MyRepublic itu sangat simetris ketika kita mengambil paket yang 200 Mbps, maka upload dan downloadnya itu simetris, sama. Di uploadnya 200, di downloadnya 200. Sehingga ini yang menjadikan masyarakat itu lebih, layanan kami itu jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Lebih unggul dibandingkan yang lain. Yang kedua tentunya semua instalasi yang ada di Kota Palu itu kita berikan. Gratis instalasi. Gratis instalasi. Jadi tidak ada pungutan biaya dari proses instalasi itu. Seperti itu. Ya, ini kalau bicara tentang pemasangan internet ini, Bang, ya. Otomatis kan yang masyarakat tahu itu kan ada beberapa dari merah, biru dan lain-lain. Ini banyak ini ya kan, Bang. Ya. Kalau bicara kecepatan stabilitas ini, Bang. Ya. Apa sih yang buat MyRepublic itu wajib digunakan oleh masyarakat Kota Palu dan Sigi secara khusus? Oke. Kalau disampaikan tentang kecepatan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa yang membedakan kita ya, diferensiasi kita dengan yang lain itu adalah dari sisi kecepatan. Kalau yang lain hanya memberikan 30 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, MyRepublic itu ngasihnya dengan dasar 200.000, itu langsung 200 Mbps. Artinya apa? Artinya kita serius memberikan layanan kepada masyarakat. Bahwa internet saat ini ya tidak lagi bicara tentang jumlah Mbps yang kecil. Besar. Ya, tapi kita memberikan kuota yang cukup besar. Untuk apa? Untuk semua yang diakses oleh masyarakat atau pengguna tentunya, dia bisa lebih lebih puas. Ya. Baik dia dalam menggunakan untuk aktivitas hariannya, baik di rumah mungkin ya, kalau di rumah apalagi sekarang anak-anak muda pasti gaming kan. Ya. Nah, tentunya dengan kondisi itu yang membuat jaringan jauh lebih stabil, kemudian tidak terjadi nge-lag tadi itu. Ya. Sehingga ya hampir semua pelanggan kita itu terpuaskan dari ketika melihat experience di awal gitu ya. Wah, ternyata bisa 200 Mbps, 300 Mbps, bahkan sampai kita open terakhir itu 1 giga. Itu kualitasnya yang kita jaga seperti itu. Cuma memang dalam segala perjalanan yang ada, ya pasti ada obstacle yang terjadi di situ gitu kan, atau gangguan-gangguan lah seperti itu. Ini kan kalau bicara masalah jaringan ya, jaringan internet, Bang, tentu saja itu sudah menjadi salah satu kebutuhan utama. Betul. Kebutuhan utama kepada masyarakat yang terutama bagi kaula muda ini. Ya, saya juga sebenarnya nih, padahal kaula tua ini, Bang. Ya, ada internet seharian saja itu bisa pusing kepala. Gitu. Kehadiran MyRepublic otomatis di Kota Palu itu kan memberikan warna tersendiri, Bang. Dan tadi kita sempat berbicara itu terkait dengan ternyata MyRepublic ini selain bukan datang hadir di Kota Palu, ternyata juga bukan cuma fokus kepada berapa penghasilan, tetapi merekrut dari berbagai kalangan. Abang bisa jelaskan kepada podcast Beta Carita, Pak? Baik, ini yang menarik gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa fokus kita bukan hanya bicara bisnis melulu, ya, tapi bagaimana kita memberikan kontribusi kepada pemerintah, khususnya Kota Palu gitu ya, untuk bagaimana memberikan peluang kesempatan kerja untuk masyarakat Kota Palu. Hampir 100% karyawan kami yang ada di saat ini itu adalah asli warga Kota Palu. Asli warga Palu. Dan latar belakangnya berbeda-beda. Biasanya orang akan merekrut dengan kondisi bahwa mereka sudah punya experience terhadap menjual produk internet. Tapi ini kita hampir semua. Ya. Baik dia latar belakangnya ibu rumah tangga, bahkan yang paling banyak di saat ini gitu ya. Dia ingin mendapatkan penghasilan, contoh. Tidak hanya di rumah, contoh ya. Di rumah.
tetapi dia ingin mendapatkan penghasilan, maka terbukti bahwa ibu rumah tersebut itu menjadi produktif dengan adanya penghasilan atau pendapatan dari MyRepublic dengan join sebagai agensi kita. Gitu. Nah, tentunya dengan kondisi tersebut, saat ini kita sudah memperkerjakan ya hampir 115 karyawan Di Palu. di Palu saja. Ya. Dan kita nantinya tentunya akan menambah lagi jumlah karyawan dan itu kita akan buka loker terus. Ya. Kita akan buka loker terus. Minimal target kita itu di angka hampir 200 pekerja yang bisa masuk di tempat kita. Artinya apa? Ini bagian kontribusi kita pada pemerintah bahwa kita memberikan kesempatan untuk warga Kota Palu yang tidak ada bekerja itu bisa bekerja dan berkarir di sini dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal di mana. Ini luar biasa dan dalam waktu dekat ini MyRepublic juga mendapatkan undangan spesial ya daripada gubernur kita Bapak Anwar Hafid ya. Ya. Jadi ini perlu diapresiasi bahwa MyRepublic bukan saja hadir untuk mencari cuan ya di daerah Kota Palu, tetapi juga merekrut berbagai kalangan masyarakat baik daripada ibu rumah tangga itu sendiri, Bang. Bang, kalau bicara masalah provider. Ya. Keluhan masyarakat itu salah satu aspek provider ini wajib saya gunakan. Ya. Kadang kita sudah mengeluh terkait dengan internet itu responnya slow. Ya. Bagaimana dengan MyRepublic itu sendiri? Oke, tadi yang saya sampaikan bahwa kami adalah pemain terakhir mungkin ya, bukan terakhir juga, tapi pemain yang saat ini. Tapi kadang-kala yang terakhir itu bisa jadi yang terdepan. Iya. Yang masuk di Kota Palu saat ini kan memang MyRepublic. Ya. Tentunya dengan dobrakan-dobrakan yang sangat masif yang kami lakukan, itu tidak semua terterima seperti itu. Apalagi ini bicara bisnis, tentunya banyak persaingan secara bisnis. Nah, kondisi yang ada adalah memang pada saat kami lakukan pembangunan, kemudian semua sudah ready untuk kita implementasi, ternyata masih banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi. Ya. Contoh, kita sudah buka satu area di kecamatan Kelurahan mana. Secara networking itu sudah sangat stabil, kemudian kita sudah cek semua, karena sebelum kami melakukan penjualan di daerah tersebut, itu tentunya sudah melalui tahapan-tahapan pengecekan. Apakah ini layak untuk kita jualan di situ, layak untuk kita berikan pelayanan ke pelanggan, itu sudah kita cek semua. Semua sudah tervalidasi dengan baik. Namun di kondisi yang ada, kenyataannya di lapangan, kadang-kadang terjadi gangguan-gangguan vandalisme yang paling banyak. Di Kota Palu khususnya ya, Kota Palu dan Sigi gitu ya. Tapi terlepas dari itu kan memang kita sadari bahwa ini adalah tantangan bisnis yang kita tidak bisa pungkiri seperti itu. Bahkan sering tim kita itu memberikan informasi kepada pelanggan, mohon maaf, mungkin gangguan, jaringan lagi gangguan. Pada saat kita mixer, ternyata kebanyakan adalah hampir 78% itu adalah vandalisme. Vandalisme. Ya, di mana kabel-kabel kami itu diputus-putuskan gitu ya. Nah, sehingga apa yang kami lakukan, tentunya kami tidak mau bahwa pelanggan itu akan tidak nyaman dengan kondisi tadi itu ya. Ya. Pasti akan muncul outputnya adalah komplain gitu ya. Komplain pelanggan, ini kenapa jaringannya tidak bagus, kenapa jaringannya nge-lag dan lain-lainnya. Tentunya dari hal tersebut itu menjadi pelajaran bagi kami untuk mengatasi masalah tersebut harus kita pasang SLA yang sesuai. Secara SOP kita bahwa 6 jam itu sudah wajib clear. Kalau dia lebih dari 24 jam, maka ada tim kami khusus yang kita turunkan itu untuk menyelesaikan itu semua. Artinya apa? Kita upayakan gangguan tersebut tidak sampai melewati 1 kali 24 jam. Nah, itu usaha kami di awal untuk bagaimana mengatasi tadi itu. Ternyata banyak komplain-komplain yang terjadi karena memang secara teknis di lapangan sebenarnya. Bukan karena basicnya kenapa jaringan ini kurang bagus. Bukan. Karena banyaknya vandalisme tadi. Nah, sehingga dengan kondisi itu yang tentunya kami bertanggung jawab sebagai pelaksana di lapangan, bahwa apapun yang menjadi komplain pelanggan tadi itu akan kami berikan solusi. Nah, contoh yang paling terdekat, oh ternyata memang kondisi jaringan gangguan cukup lebih dari 1 kali 24 jam.
maka tentunya ada kompensasi yang harus kami keluarkan. Seperti itu ya. Karena tadi itu, kita lagi mau butuh, udah mau pakai, tapi ternyata tidak. Nah, makanya ada call center yang kami siapkan secara nasional, itu bisa, masyarakat bisa keluhkan masalahnya di situ. 24 jam? Dan itu 24 jam. Dan semua pelanggan kita bisa akses. Nah, aksesnya seperti apa? Ya gampang sekali, tinggal download aplikasi di Play Store MyRep, dan itu semua langsung terjawab. Ada semua? Semua ada di situ. Baik secara ke call centernya, billing pembayarannya, maupun berapa kuota yang saat ini dia pakai, paket apa dan lain-lain, semua ada di situ. Seperti itu. Ini seru ini pembahasan kita. Bicara harga, Iya. My Republic, mungkin abang bisa share ini. Tentunya kalau harga itu kembali lagi bahwa kami bisa pastikan harga My Republic paling murah di Kota Palu. Paling murah? Paling murah di Kota Palu. Why? Kenapa? Karena tadi itu kembali lagi bahwa visi kita itu hadir sebagai solusi internet murah, kemudian berkualitas gitu ya. Kalau dibandingkan dengan provider existing yang ada, tentunya harga kami itu satu jauh lebih murah dari mereka. Yang kedua, kita bukan hanya bicara murah, tapi kuota yang kami berikan kepada pelanggan itu tidak abal-abal. Berarti tali belebe? Tali belebe kalau orang Palu bilang tali belebe. Kita langsung paling murah itu 200.000 dengan 200 Mbps. Menurut saya belum ada lawannya sampai saat ini di Kota Palu ya. Ini luar biasa nih buat masyarakat Palu, ini wajib pasang My Republic. My Republic. Ini kalau kita bicara My Republic ini Bang ya. Sekarang kan Kota Palu itu menjadi salah satu pusat daripada UMKM. Ya. Nah, ada warung kopi yang di mana saja kita bisa temu. Betul. Otomatis kan masyarakat ingin mencari provider yang simple, yang bisa dibawa kemana saja. Ya. Ya. Mungkin My Republic punya program itu sendiri. Baik, untuk UMKM ya khususnya ya. Makanya tadi itu kita memberikan benefit terkait dari sisi kuota. Artinya kalau seperti kafe dan lainnya tentunya butuh bandwidth yang lebih besar harusnya ya, butuh kapasitas kuota yang lebih besar. Nah, hampir beberapa kafe itu join untuk pasang My Republic dan itu kita pasang di 750 Mbps. Kenapa seperti itu? Supaya minimal orang yang datang ketika ramai dan lain-lainnya itu tidak akan bermasalah secara networkingnya. Seperti itu. Nah, tentunya dengan 750 bahkan sampai 1 giga itu kan kita memberikan spesial yang namanya IP public. Nah, IP public itu yang bagaimana kondisi jaringan itu bisa stabil, jauh lebih stabil, kemudian secara kami juga memaintain tentunya berbeda dengan yang lain. Gitu ya. Nah, IP public itu yang kita gunakan untuk bagaimana menjaga di kondisi UMKM tersebut. Nah, terlepas dari itu kan UMKM ini juga bisa juga menjadi bagian dari agensi sebagai value untuk bagaimana bisnis kita ini kan. Sama seperti kemarin kita melihat ada beberapa agensi digital online ya, dia bangun dari rumahnya, kemudian dia bangun bentuk bisnis, core bisnisnya adalah digital online, itu juga kita garap. Artinya kita create untuk bagaimana dia bisa menjadi downline kita atau agensi-agensi kita. Artinya apa? Baik secara pelayanan kami di UMKM tersebut juga kita berikan secara maksimal. Terus UMKM apalagi anak-anak muda sekarang gitu kan, bikin bisnis ini. Nah, bagaimana untuk additional benefitnya tentunya bisa juga dengan cara menjadi agensi dari My Republic. Mungkin itu. Kalau terkait dengan provider yang bisa dibawa kemana saja, seperti sekelas Orbit ya? Ya. Mungkin My Republic punya. My Republic itu akan memunculkan produk baru. Produk baru. Ini kalian saya coba sosialisasi lagi gitu ya. Namanya merek Air. Kata Air di belakangnya ini sangat menarik gitu. Air di belakangnya ini adalah kepanjangan dari akses internet
rakyat. Rakyat. Ya, kalau kemarin kita sempat mendengar pidato dari Pak Presiden gitu ya, bagaimana dia akan mengembangkan internet rakyat dari kota sampai ke pedesaan. Ya. Nah, kondisi ini yang kami, alhamdulillah dari Mayor Republik dipercayakan untuk memegang secara manajemen bisnisnya, baik dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan di NTT, itu di cover oleh Mayor Republik. Nah, kemungkinan kita akan launching pertama itu di tanggal 20, karena 20 April, karena basicnya adalah radio, tentunya itu butuh namanya site atau tower tadi itu. Nah, kurang lebih sama dengan brand tadi yang disebut gitu ya, kurang lebih sama. Cuma bedanya memang adalah kita memberikan kuota jauh lebih gila lagi tuh. Artinya dia hanya membayar 100.000, itu sudah dapat kuota 100 mega Mbps gitu. 100.000 gitu ya. Luar biasa ini. Ya, jadi semua orang yang butuh internet artinya tidak menjadi tidak jadi mahal gitu kan. Jadi semua jadi murah karena basicnya adalah internet rakyat, maka semua rakyat Indonesia harus menikmati layanan internet tersebut. Nah, di tanggal 20 ini kita sudah open di 2 area. Ini menjadi informasi untuk warga Kota Palu tentunya. Yang pertama adalah di site Silai, itu kita akan buka. Kemudian yang kedua adalah di site Kampung Lere. Nah, di situ nanti adalah 2 area yang awalnya akan kami open dulu. Setelah itu nanti akan kami sebar ke semua daerah. Nah, pertanyaannya menarik adalah gini. Sebenarnya di Palu ini seberapa besar coverage kami gitu kan? Karena kan kalau bicara FTTH tentunya bicara tentang infrastruktur, kabel dan lain-lainnya. Bicara FWA tentunya bicara tentang site gitu kan. Mana site-site saja yang sudah tercover, mana yang tidak. Kalau untuk FTTH kita itu sudah 75% area di Palu itu sudah tercover. Dari 8 kecamatan yang ada di Kota Palu, 6 kecamatan itu sudah terpenuhi. Tinggal 2 kecamatan yang sementara kami konsentrasikan. Lagi on the way. Ya, khususnya area Taweli. Seperti itu. Nanti kedepannya ini kita akan percepat lagi, sehingga betul-betul pembangunan kita jauh lebih cepat dan masyarakat bisa mendapatkan layanan kami lebih cepat. Nah, begitu juga inline juga dengan yang tadi itu FWA, Fiber Wireless Access. Ya, kalau kita sebut sebagai MyRep Air itu akan kita buka di area-area tersebut juga, tapi yang kita jaga adalah tidak saling beririsan. Tentunya di daerah-daerah MyAir ini tentunya, MyRepublic Air ini tentunya untuk daerah-daerah yang ya kita lihat secara mungkin di kecamatan tersebut lebih suka internet yang lebih murah, terjangkau dan lain-lainnya, maka area-area tersebut. Nah, tentunya ini akan menyasar banyak hal, Pak. Secara ekonomi mungkin para petani, para nelayan, ini kan semua akan merasakan bahwa oh ternyata dengan programnya pemerintah ini yang dijoinkan dengan merek, ini berasa sampai ke level grassroots kita tentu. Seperti itu kira-kira. Ini luar biasa ini program-program daripada Mayor Republik. Dan kalau boleh tahu ini Pak, berapa jumlah pelanggan sekarang yang ada di Sulawesi Tengah? Oke. Secara total pelanggan kita sekarang sudah di angka 8.000. 8.000 pelanggan. Mayor Republik sejak kapan hadir di Sulawesi Tengah? Mayor Republik on air pertama itu kita dari bulan 7. Ya. Dari bulan 7 2025. Duh, berarti masih sangat signifikan sekali usia daripada Mayor Republik, tetapi sudah menjangkau sampai dengan 8.000 pelanggan. 8.000 pelanggan. Ini buat sahabat podcast yang mungkin belum mempunyai jaringan internet di rumah, ya. Ini kan jadi kebutuhan pokok. Betul. Pasang nih Mayor Republik ini. Iya. Ini kebetulan lagi bicara langsung sama branch manager daripada Mayor Republik di Kota Palu. Mungkin melalui podcast ini Abang punya pesan kepada masyarakat Kota Palu secara itu sendiri sama Kabupaten Sigi juga ya? Iya, Kabupaten Sigi. Ya, mungkin ada pesan-pesan. Oke, tentunya adalah yang pertama kami berterima kasih dengan hadirnya Merep di Kota Palu dengan 8.000 pelanggan saat ini. Itu bagian dari trust-nya masyarakat kepada kami bahwa
MyRepublik layak ada di Kota Palu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kami juga sangat intens dengan kondisi networking kita. Kalau seandainya di sosial media kadang-kadang banyak komplain ini dan lain-lainnya, tentunya kami menghimbau bahwa kondisi kami juga di saat ini ya tidak baik-baik juga, dalam artian bahwa ya tadi yang seperti saya sampaikan bahwa banyak gangguan-gangguan secara eksternal gitu ya, yang mengakibatkan memang ya ada kendala secara networking. Apalagi kalau sudah bicara kabel diputus, kita harus narik Vandalisme lagi ya. dan lain vandalisme tadi gitu ya. Jadi kondisi itu memang kami rasakan gitu. Tapi kita tidak menyerah dengan kondisi itu, bahwa yang akan kami maksimalkan adalah 100% Kota Palu ini akan tercover oleh MyRepublik. MyRepublik. Begitu juga dengan Kabupaten Sigi tentunya. Nah, mungkin nanti kan podcast ini akan didengar oleh banyak orang. Ya, amin. Dan sampai di semua Sulawesi Tengah dan bahkan di luar. Amin, amin. Nah, tentunya pasti banyak pertanyaan muncul ke saya. Kira-kira daerah Parigi seperti apa, Poso seperti apa, Morowali seperti apa gitu kan. Tentunya itu akan menjadi plan kita juga ke depan ya. Tapi memang kita coba melihat bahwa jaringan backbone ini butuh infrastruktur yang pembangunannya cukup lama juga gitu ya. Tapi kita bisa speed up untuk network kita jauh lebih ini ya, lebih cepat dibandingkan brand-brand lain. Nah, fokus kita adalah Sulawesi Tengah tentunya. Ya. Apalagi ini kan ada kaitannya juga dengan program Pagup gitu ya. Terkait bagaimana internet ini bisa masuk sampai ke pelosok, ke desa-desa dan lain-lainnya gitu ya. Makanya tadi itu ada inline-nya dengan program FPA kita, merek air tadi itu juga bisa inline dengan program-program pemerintah. Gitu ya. Seiring berjalan ya. Seiring berjalan yang ada. Nah, sehingga harapan besar adalah tadi itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada warga Kota Palu khususnya yang masih percaya terhadap MyRep sebagai solusi internet paling tepat dan murah di Kota Palu. Murah di Kota Palu. Ini saya saja langsung tertarik ini. Kedepannya mungkin akan pasang MyRep ini ya. Alhamdulillah. Bang, ini tidak dirasa waktu kita kalau bicara ini kadang-kala waktu tidak terasa. Iya. Nanti di momen-momen kedepannya saya bisa undang lagi Pak Samsul. Siap. Untuk bisa hadir di podcast Beta Carita Palu. Sebelum kita closing ini Bang, mungkin ada pesan singkat untuk kepada pelanggan dan masyarakat pengguna setia daripada MyRepublik. Baik, yang pertama saya tentunya berterima kasih kepada Bang Andre dan timnya tentunya ya. Sama-sama. MyRepublik itu adalah hal yang luar biasa menurut kami. Bisa dipercaya di beberapa media juga kemarin sempat kita di RRI juga. RRI juga pernah gitu kan. Dan kedepannya mungkin kita coba ingin masuk di lini-lini podcast di teman-teman yang ada di Kota Palu. Nah, harapan besar kami adalah bagaimana MyRepublik ini bisa jauh diterima dengan baik ke depannya oleh warga Kota Palu tentunya. Karena kami tidak hanya bicara tentang bagaimana internet saja, ya, tapi betul-betul di Palu ini kan sebagai solusi terhadap tadi itu, contoh, mungkin kebutuhan internet selama ini di angka 500, 700, bahkan sampai sejuta contoh. Ternyata sekarang ini dengan hadirnya MyRepublik ini bisa membuat orang jauh lebih hemat. Apalagi sekarang konsepnya sudah efisiensi gitu kan tentunya ya. Kantong ini kalau bicara masalah kantong ini tentunya kalau ada yang murah lebih bagus kenapa harus cari yang mahal ya? Dengan konsep efisiensi tadi itu tentunya jawabannya adalah kami hadir di Kota Palu untuk memberikan efisiensi terhadap layanan internet dan tentunya kami juga bertanggung jawab terhadap kualitasnya. Seperti itu. Nah, kedepannya ya harapannya dengan podcast-podcast seperti ini jauh lebih menebar informasi terhadap MyRepublik tentunya, sehingga MyRepublik bukan dikenal sebagai brand. Mungkin ada yang berpikir bahwa jangan sampai ini brand lokal ini kan. Nah, tapi ini adalah brand secara nasional. Memang kita adalah perusahaan yang cukup besar karena di bawah naungan dari Sinar Mas langsung. Tentunya ini bagian dari kepercayaan masyarakat. Karena yang sering beredar di masyarakat itu apalagi melihat iklan. Betul. Kayak orang bilang begini, ini jangan sampai
Raffi Ahmad punya ini kan. Betul. Ini bahaya ini kan kadang-kadang. Padahal itu bagian dari ambasador kita. Nah, Ambasador. tentunya ini adalah bagian dari komitmen kita ke depannya bagaimana MyRepublik bisa lebih besar lagi, Amin. pelanggannya lebih banyak lagi, dan tentunya orang akan sadar bahwa MyRepublik datang ke Palu sebagai solusi terhadap kebutuhan internet masyarakat, baik dari level masyarakat, UMKM, bahkan sampai di perkantoran dan lain-lainnya. Pemerintahan dan lain. Mungkin itu. Luar biasa, dan teman-teman juga harus tahu bahwa MyRepublik ini juga ini selalu hadir kepada masyarakat, bukan cuma dari skala daerah saja ya, dari skala bencana alam yang terjadi. Betul. MyRepublik selalu hadir untuk memberikan jaringan internet tercepat kepada masyarakat ya yang terkena musibah. Jadi internet itu bukan sekedar kebutuhan, Bang ya, Bukan sekedar. tapi menjadi salah satu hal yang paling utama dalam kehidupan. Dan hari ini, sahabat podcast, kita sudah mendengarkan bagaimana MyRepublik berusaha hadir menjawab kebutuhan di Kota Palu dan sekitarnya. Terima kasih Pak Samsul Terima kasih banyak. Hakim atas waktunya. Branch Manager Area Kota Palu. MyRepublik. Dan sahabat podcast, terima kasih waktunya, dan kita akan ketemu lagi di podcast edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.